IPU namanya, kuliah 30 menit. Karena sejatinya kita mengadakan pengajian ini sebelum maghrib, tapi karena jamaah belum ramai, maka beberapa hari ini kita undur setelah sholat maghrib, lebih kurang setengah jam, kemudian makan malam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktiru dzikra hadhil laddat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus Masjid At-Thahir, guru-guru kita, imam kita, Ustaz Ones, Ustaz Dr. Bukhari Muslim yang baru tiba dari tanah air, sahabat-sahabat perjuangan kita, Ustaz Abdi dan teman-teman semua dari Jamaah Tabligh yang sedang kurus 40 hari di Amerika, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat hadir ke masjid ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, ibadah berjamaah dan juga taklim yang insya Allah malam ini adalah malam terakhir saya memberikan tausiah dalam safari dakwah selama lebih kurang 3 pekan ini, karena hari Ahad insya Allah sudah bertolak kembali ke tanah air, dan besok malam saya ada jadwal di Masjid NMC di San Bernardino insya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita dikunjungi lagi sahabat-sahabat perjuangan kita, Ustaz Abdi dan teman-teman, yang beberapa hari belakangan beliau dakwah di daerahnya Bu Halimah ya. Insyaallah sebentar lagi beliau akan terbang ke Chicago, di sana mengikuti ijtima para duat kita di Chicago. Ini adalah pertemuan kedua di Chicago setelah 40 tahun yang lalu pertama kali diadakan. Masya Allah, Insya Allah dihadiri puluhan ribu orang, dan nanti bulan November ada ijtima terbesar di Indonesia di Bengkulu, dihadiri lebih kurang 1.500.000 orang. Lampung apa Bengkulu? Oh, pindah ke Lampung. Alhamdulillah pindah ke Lampung, Masya Allah. Mungkin di sana tidak siap ya, sarana dan prasarananya tidak siap, jadi pindah ke Lampung lebih dekat lah. Nah, saya bersyukur kalau pindah ke Lampung, jadi bisa lebih dekat lagi.
Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita ini sudah di akhir bulan 12 atau bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Maka tema muhasabah kita pada malam hari ini pentingnya mengingat kematian. Nah, sesekali kita bicara kematian ya. Ya Pak? Ya Bu? Sesekali kita bicara tentang kematian, supaya kita saling ingat bahwa kita akan ada batasnya di dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita bicara tentang mati dalam pandangan agama Islam itu bukan merupakan akhir dari kehidupan kita. Berbeda dengan agama lain, mati mungkin dipandang sebagai akhir kehidupan. Kalau kita tidak, mati itu merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan akhirat. Yang tadi dikatakan al-mautu babun. Mati itu adalah pintu kemana? Pintu untuk memasuki kehidupan yang berikutnya. Kalau di agama lain itu mereka sangat simpel memandang kematian. Jadi kalau orang sudah mati, langsung terbang ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Nah itu enak betul. Tidak ada penjelasan, oh orang sudah mati itu ada apa? Tidak ada. Tapi agama kita, Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan sebelum kita bicara mati, diawali dulu dengan yang namanya sakaratul maut. Apa Pak? Sakaratul maut. Siapapun kita, mau matinya jatuh dari pesawat, mau tenggelam di lautan, mau kebakaran, mau sakit, semua manusia itu mengalami yang namanya sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Detik-detik menghadapi kematian itu orang dalam keadaan yang panik. Sakarat itu mabuk menghadapi mati itu, panik. Dan di situ sangat menentukan sekali. Orang lagi sakarat itu menentukan sekali. Maka Rasul mengatakan, kalau ada orang sedang sakarat itu, udah dekat kematiannya, kata Nabi itu, laqinu mautakum la ilaha illallah wa qra'u surat Yasin. Talkinkan kamu calon mayit di antara kamu dengan la ilaha illallah di udunihi, di telinganya. Talkinkan itu. Wa qra'u surat Yasin, dan baca kamulah surah Yasin. Jadi sebenarnya perintah untuk membaca Yasin itu qablal maut, bukan ba'dal maut. Tapi di Indonesia itu terbalik. Orang baca Yasin kapan? Setelah mati. Nah fungsinya kalau setelah mati kepada orang yang membaca. Tapi kalau sebelum mati tujuannya apa? Supaya syaitan, sebab orang sedang menghadapi pergolakan yang luar biasa. Maka Nabi setiap membaca innaka hamidum majid dalam sholat, dia tidak lupa membaca 4 doa berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam 1, wa adzabil qabri 2, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Jadi ada juga fitnah kematian, bukan hanya fitnah kehidupan. Fitnah kematian itulah datang syaitan mengklaim saya Tuhanmu, sembah kamu saya. Wah itu luar biasa syaitan itu. Jadi orang kalau lagi sakarat dilingkari di situ, baca Yasin, baca Quran, baca yang mana-mana, supaya dia bisa mampu nanti mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, orang sudah menghadapi kemabukan, panik. Oh dia lupa semuanya. Saya pernah mengalami 3 kali, bukan sakarat tapi pingsan 3 kali saya gara-gara dulu. Tapi saya menduga saya itu sudah mati, udah mau mati saya.
karena nggak bernapas lagi, sudah dipakai pompa jantung, ya. Waktu itu saya lagi sholat di musola Square di Lebak Bulus, sholat Isya, kami bertiga, 2 karyawan seimam. Pada waktu rakaat kedua, saya tidak bisa lagi keluar suara, bernapas sudah begini-begini. Lalu bisa lanjut sholat tapi tanpa suara. Mbakku mikir terus, begitu salam kanan kiri saya langsung jatuh, pingsan. Nah, saya menduga, orang itu menduga saya sudah lewat, dilarikan ke rumah sakit Pondok Indah yang terdekat. Oh, itu panik. Ya, kita ini ustaz, kita ini tiap hari ceramah, tiap hari kita membacakan ayat Quran. Ternyata walaupun demikian Bapak Ibu, tidak ada jaminan orang itu nanti akan lulus ketika sakaratul maut, mabuk. Makanya ada hadis mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, ya di dunia ini akhir kalamnya dia menghadap kematian dengan ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Kelihatannya simpel, ya, gampang banget dia masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah saja masuk surga. Bapak Ibu, kalau kita lagi sadar, lagi hidup begini, jangankan 1000 kali, 1.000.000 kali pun sehari satu kita baca la ilaha illallah, betul tidak? Tapi ketika orang sakarat, siapa yang bisa menjamin bisa mengucapkan la ilaha illallah itu? Kalau itu mudah, gak mungkin Nabi katakan lakinu mau takut la ilaha illallah. Tak mudah itu, berat. Bergantung apa yang kita isi dalam hati kita ini. Kalau Bapak Ibu misalnya ada wadah, ya gelas nih. Kalau gelas itu kita isi sepenuhnya air putih, kita curahkan pasti akan keluar air putih, tidak mungkin kopi, betul nggak? Sebaliknya kalau itu gelas kita isi sepenuhnya kopi, kita curahkan pasti akan keluar juga kopi, tidak mungkin air putih. Ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah kata Nabi, di dalam jasad kami itu ada satu wadah, ada segumpal darah. Idza saluhat sa'iru amali. Kalau yang segumpal, yang wadah, yang segumpal tadi baik, maka dampaknya semua anggota badan kamu menjadi baik perbuatannya. Tapi kalau dia buruk, yang segumpal tadi buruk, wadah itu buruk, diisi dengan yang buruk-buruk, maka akibatnya perbuatan kamu juga buruk. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu yang bernama hati, kata Nabi. Jadi itu bergantung apa yang kita isi. Kalau hati diisi dengan kebesaran-kebesaran Allah, nanti ketika sakar itu yang keluar. Barangkali tanpa dipandu, tanpa ditalkin juga dia akan bisa dengan automatically dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, kebesaran Allah yang ada dalam hatinya itu dia ingat. Maka ada cerita orang tukang main kartu remi itu, tahu kartu remi? Tahu. Doyannya main kartu remi. Ya, main kartu itu. So, siang malam main kartu dia. Ketika dia sakarat, dituntun sama saudara-saudaranya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bilang apa? As. Asyhadu an la ilaha illallah. As. Asyhadu an la ilaha illallah. As. Rupanya ada as kartu as itu. Cuma kartu as saja. Ada punya kartu as. Jadi tidak bisa as, tidak bisa. Cuma as. Cuma as saja. Ya, yang lain nggak bisa nyebut lagi dia. Nggak bisa as, ada as. Kenapa? Kebesaran itu yang dia ingat tiap hari. Jadi kita isi hati kita dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasakan dulu 3 kali itu, ya Allah, panik. Tidak ada kita ingat istri, kita ingat anak, tidak ada. Betul lah kata Allah nanti di akhirat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Oh, nanti di hari itu kata Allah, yang namanya anak lain daripada ayah ibunya, tidak tahu menahu lagi. Suami istri tidak saling kenal lagi. Tiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, disibukkan dengan urusan masing-masing. Masya Allah Bapak Ibu. Maka kita ini mumpung masih hidup, ya, jangan lupakan mengingat mati. Rasul, ya,
pernah mengatakan, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya suatu hari pernah bersama Nabi. Kata Abdullah bin Umar, ketika saya bersama Nabi itu, faja'ahu rajulun minal ansar, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansar. Ya datang, saya bersama Nabi duduk-duduk, kata Ibnu Umar tadi, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar, orang Madinah. Lalu fasallim ila ala Nabi, kemudian dia langsung memberikan salam kepada Nabi. Faqal, lalu dia bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ayyul mu'mini afdal ya Rasulullah? Siapa mukmin yang paling afdal ya Rasulullah? Ini orang Ansar bertanya kepada Nabi, siapa mukmin yang paling afdal? Faqal, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Tumbakal, kemudian dia bertanya lagi, ayul mu'minina aqiyas ya Rasulullah? Siapa mukmin yang paling berakal, yang paling cerdas, yang paling pintar ya Rasulullah? Ya, siapa mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas akalnya? Kemudian dikatakan, aktaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas itu, kata Nabi, di antara orang beriman itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi ingat, orang yang paling cerdas itu bukan yang paling mahir dalam matematika, bukan yang paling bagus fisikanya, tapi mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah pertanyaan sahabat kepada Rasul tentang siapa yang paling pintar. Yang paling pintar ternyata bukan yang paling hebat fisikanya, bukan yang paling hebat pelajaran dunianya, tapi orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Kematian itulah nanti yang bisa memisahkan kita dari kelezatan dunia ini, kata Rasulullah SAW. Setiap kita akan mengalami itu. Jadi kita mengalami namanya sakaratul maut. Sakarat itu ngeri Bapak Ibu. Ngeri sakarat itu. Kalau orang itu mukmin, orang yang beramal, kata Nabi, orang baik, itu nyawa, napas, jiwa dicabut dari tubuh kita ini. Kita kan tidak tahu di mana posisi nyawa itu, di mana letak nyawa itu. Allah mengatakan dalam Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, kalau ada hamba-Mu bertanya kepadamu tentang ruh, di mana letak ruh itu? Di kepala kah? Di kaki kah? Atau di mana posisi ruh? Kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada hamba yang bertanya itu, perkara ruh itu bukan urusanmu, ya, itu urusan Tuhanmu. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu tentang ruh kita. Cuma Nabi katakan, ketika orang akan meninggal dunia, berarti berpisahnya ruh daripada jasad, itulah maut. Itu dikeluarkan ruh dari dalam jasad manusia itu, kata Nabi. Kalau dia soleh, dia dikeluarkan dari lubang-lubang atau rongga-rongga yang ada lubangnya. Dicabut keluar dari hidung, atau mungkin dari mulut, atau mungkin dari lubang telinga, atau mungkin juga dari dubur. Ya, kalau yang ada lubangnya itu relatif dan terlalu sakit. Tetapi apabila dia kafir, orang-orang munafik, pelaku-pelaku dosa, dicabut nyawanya, dicabut ruhnya oleh Allah. Dari mana tempat keluarnya? Bukan dari rongga-rongga yang ada, tapi dari tempat-tempat yang di tubuhnya yang tidak ada lubangnya. Allah Akbar. Terbayang tidak kita? Ini kalau ada duri saja dan dibius, dicabut, dipaksa, kayak mana sakitnya itu Bapak Ibu? Dicabut dari daerah-daerah di tubuh kita yang tidak ada lubang. Coba diambil
organ tubuh kita ini, seperti yang saya baca di apa itu, di apa namanya, di Kamboja itu, tenaga-tenaga kerja yang dibawa ke sana yang diambil ginjalnya tanpa dioperasi itu, langsung dibelek tanpa dibius, langsung dibelek, diambil itu ginjalnya, itu masih dibelah, berarti masih ada celah, masih ada lubang. Ini enggak, ruh itu dicabut oleh Allah, oleh malaikat maut, malaikat Israel itu. Kalau dia kafir, dari tempat yang tidak ada lubangnya. Kayak mana itu sakitnya ada organ tubuh yang keluar dari tubuh kita tanpa ada operasi, itu sakitnya seperti apa? Kayak kambing dikuliti 300 kali lipat. Begitu sakitnya, apa namanya, sakaratul maut ketika dikeluarkan ruh itu. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita selalu mengingat kematian itu, agar nanti ketika kita meninggal dunia, Allah cabut ruh kita dari tempat yang ada lubangnya, sehingga kita merasakan tidak terlalu sakit. Insya Allah, amin. Maka kalau kita ingat kematian itu, kita tidak tahu. Coba itu apa namanya, kemarin pesawat India Air itu, mereka masih selfie mereka, ya, tiba-tiba hati itu kan menit, begitu take off langsung jatuh, langsung meninggal dunia. Ya, kalau dia beriman, sudah punya persiapan itu, alhamdulillah. Tapi kalau mereka kafir, mau bilang apa? Tidak ada lagi, yang ada hanya penyesalan. Ya laitani kuntu turaba, menyesal dia. Kalau gitu saya kayaknya lebih baik aku jadi tanah aja dulu. Ini adalah penyesalan datang kalau sudah mati. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua kita pasti mengalami kematian itu. Maka kata Allah dalam ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang namanya mati itu Bapak Ibu, hukumnya bukan wajib, tidak juga sunnah dalam Islam. Tapi mati itu adalah sesuatu yang pasti. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Cuma kita ini hanya tinggal tunggu giliran aja. Kita tidak tahu siapa yang diantara kita lebih dulu. Nah, apakah Bapak Ibu yang duluan, saya belakangan? Tidak tahu saya. Atau saya belakangan Bapak Ibu, silahkan. Saya ikhlas saya. Ya, Bapak Ibu duluan silahkan, saya belakangan, tidak apa-apa. Atau saya belakangan Bapak dulu, boleh aja. Ya kan? Nah, kalau berdasarkan abjad, itu yang paling duluan Ustaz Abdi itu. Kalau nggak sempat tapi abjad, ya, dari A duluan. Saya masih lumayan agak jauh saya. Ya, nomor 2 boleh nih. Pokoknya Muslim ini kalau pakai abjad, ya kan? Saya masih jauh, saya alhamdulillah. Ya, jadi cuma memang yang tidak pakai abjad. Yang namanya ajal itu, kematian itu tidak ada urutan pakai huruf, itu tidak ada. Semua itu pasti nunggu giliran, betul nggak? Makanya kita siap-siap. Nah, kalau orang itu mati baiknya, apa kata Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu idin, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik, artinya dia beriman, dia beramal saleh, yaquluna salamun alaikum. Malaikat yang mencabut nyawa itu mengatakan kepada orang yang mati tadi yang baik itu, salamun alaikum, selamat ya, selamat kepadamu ya, kamu hari ini diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan yang salat, dalam keadaan yang khuruj fisabilillah, dalam keadaan yang berjihad di jalan Allah. Salamun alaikum, selamat kepadamu semua, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, silakan kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena ini sesuai dengan amalmu di dunia, kata malaikat itu. Allahu akbar. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kamu. Kenapa? Kamu hari ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Indah. Teman saya kemarin mu'alaf juga, dai, kondang juga, Ustaz siapa? Yahya Waloni, Masya Allah. Dalam setiap ceramah dia selalu mengatakan, saya pengen mati. Saya nggak pengen lama-lama di dunia ini. Saya pengen mati. Saya pengen cepat mati, bosan lama-lama di dunia ini, kata dia. Dan saya kalau mati, saya pengen mati lagi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia cita-citakan.
Maka subhanallah Bapak Ibu, dia lagi khutbah Jumat, selesai khutbah yang kedua di Sulawesi Selatan di Makassar, dia langsung jatuh meninggal dunia di hari Jumat di saat lagi sholat Idul Adha dan Idul Adha dan sholat Jumat. Subhanallah. Kenapa? Itu yang dia cita-citakan, meninggalnya dalam keadaan yang lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi khurus, lagi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku lagi mu'allaf, namanya Insan Toko kita, antum sudah kenal. Itu meninggalnya indah. Saya dan beliau diundang acara ulang tahun salah seorang donatur kami di pesantren, namanya Haji Roni. Saya datang jam 5 sore. Biasalah, karena masih menjelang maghrib, tidak ada acara formal. Begitu saya sampai, tuan rumah bilang sama saya, Ustaz tolong kasih sambutan dikit, saya kan lagi ulang tahun nih, tahadus bin nikmah. Oke, saya ceramah dikit. Saya ceramah sekitar 20 menit. Gak lama datang Pak Insan. Saya lagi ceramah, dia datang. Ya kalau udah datang, saya menghormati. Saya berhenti. Alhamdulillah, guru kita Ustaz Insan Boko kita sudah tiba ini, nanti gantianlah ngasih kesempatan beliau juga sambutan, ya ceramah dikit lah gitu lah. Saya turun setengah 6, dia naik. Ya, seperti itu ceramah. Lagi ceramah itu dia 20 menit kemudian saya pergi jam 6 kurang 20 menit saya pergi ke toilet, agak lama di toilet saya. Kemudian saya berwudu azan maghrib, dia pun berhenti ceramah. Saya balik ke tempat tadi. Ketika dia sudah turun, dia masih makan snack. Saya tanya, Pak Haji, tadi sama siapa datang sini? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz, katanya. Pak Haji, tadi sama siapa? Oh saya sendiri, jubir sendiri. Aduh jangan antum, jangan sendirilah. Dia bisa pakai supir, saya bilang kan. Masih hebat, masih kuat, dia bilang kan. Udah habis makan snack itu, kemudian kita naik ke atas. Jadi kebetulan musolanya pakai tangga, kayak model di Palembang tuh, pakai balik-balik gitu, pakai tangga dari papan. Sholat, yang imam santri saya maghrib, di sini imam, saya di sini. Tuan rumahnya di sini Pak Insan Toko kita. Lalu sholat maghrib, selesai salam, zikir sebentar, dia berdiri sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Dia duluan sholat ba'diyah, saya pun berdiri sholat ba'diyah. Lalu apa? Ketika saya rakaat kedua, dia sudah tahiyat akhir. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, langsung jatuh. Dia jatuh, langsung korok. Saya sempurnakan sholat saya. Begitu sholat saya, assalamualaikum, langsung saya pangku dia. Di sini ngorok cuma 3 kali, di pangkuan saya yang kedua kalinya, 3 langsung lewat, meninggal dunia, meninggal di pangkuan saya. Itu sudah saya masukkan di YouTube itu. Ya, subhanallah. Pas kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dia jatuh, meninggal dunia saat itu. Mu'alaf juga. Teman saya dulu tahun 2004 debat melawan para murtadi. Dulu ada debat mu'alaf 3 dengan murtad 3. Alhamdulillah gara-gara itu kami bertiga viral waktu itu. Ada yang bisa ke Amerika gara-gara itu juga ya. Mungkin kalau nggak ada debat itu nggak sampai Amerika saya, nggak sampai Eropa saya, nggak sampai ke negara-negara lain saya. Alhamdulillah itu jasanya YouTube itu, ya sama Syekh Google itu. Saya terima kasih Syekh Google. Ya kan, beliau meninggal. Jadi mu'alaf itu masya Allah, mereka diberikan hidayah oleh Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya dan kita semua juga bisa meninggal dalam keadaan yang demikian. Kalau saya niatnya selalu, cita-cita saya pengen meninggal dalam keadaan yang jihad fisabilillah. Ya, maaf setiap kita berniat Bapak Ibu. Apa yang kita cita-citakan itu begitulah. Ada seorang syekh, ya saya lupa nama syekh itu. Kalau dia berdoa, doanya ada macam-macam doanya, cuma satu aja doanya. Satu aja doa dia. Kalau dia berdoa, dia minta diwafatkan dalam keadaan sholat. Asal doa cuma itu dia minta, diwafatkan dalam keadaan sholat. Benar Bapak Ibu, dia Allah wafatkan dalam keadaan yang sholat.
Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, tidak usah minta rezeki lagi lah. Rezeki sudah dijamin sama Allah ya. Mau diminta atau tidak diminta sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Lewat usaha kita, lewat bekerja kita sudah dikasih oleh Allah itu rezeki. Sekarang yang banyak kita minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, nanti kalau kau tutup akhir kehidupanku ya Allah, tutuplah dengan cara yang husnul khatimah. Bagaimana husnul khatimah itu? Mati yang baik adalah dia menutup dengan kalimat la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah. Tapi orang Yahudi itu paling takut dengan mati. Mereka itu paling takut dengan mati. Makanya kemarin waktu diserang oleh Iran itu, wah mereka menjerit-jerit. Oh tiba-tiba ada yang minta maaf kami kepada muslim khususnya di Gaza, minta maaf kami orang muslim di Gaza. Dulu ente kemana? Ya, ente dulu kemana? Oh kamu pada takut, ketakutan yang luar biasa. Jadi orang Yahudi itu paling takut mati. Maka kata Allah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, kematian yang kamu takuti, yang kamu lari daripada kematian itu, pasti dia akan mendatangi kamu, kata Allah. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kau berada, kata Allah, kematian pasti mendatangi kamu. Sekalipun kamu bersembunyi dalam bunker, kamu bikin bunker di situ, kamu sembunyi di situ, pasti kematian. Kalau sudah ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur, walau hanya sesaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara, mumpung kita masih hidup ini, perbanyak kita mengingat kematian. Kapan saja, di mana saja kita ingat kematian dan bercita-citalah kepada Allah Subhanahu wa taala matinya dalam keadaan yang mati fisabilillah. Matinya dalam keadaan yang fisabilillah. Mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati di jalan Allah, Bapak Ibu, itu tidak dihisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang lain dihisab, kita dihisab. Tapi kalau dia matinya karena berjuang di jalan Allah, membela agama karena perang fisik, maka dia nanti matinya tidak akan ke surganya, tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jasadnya itu utuh. Ada 3 jasad yang utuh. Kalau dia meninggal 3 yang utuh jasadnya. Pertama, jasadnya orang yang mati fisabilillah, yang giat membela agama Allah. Yang kedua, jasadnya muadzin, tukang adzan. Ya, makanya tukang adzan itu, kalau tukang adzan itu tersebut, itu AWA. Jasadnya tidak akan dimakan raya, tidak akan dimakan binatang, utuh jasadnya tukang adzan itu. Yang ketiga adalah orang yang hafiz Quran. Penghafal Quran itu jasadnya itu utuh. Ini Ustaz Abdi, Masya Allah, 8 orang anaknya hafiz semua. Beliau sudah dapat jaminan surga ini. Amin. Ya, Alhamdulillah. 8 orang anak beliau semuanya hafiz Quran. Subhanallah. Ini kalian. Padahal kakeknya jenderal bintang 4. Kita ini kopral pun tidak. Kita kopral pun tidak ya. Beliau bertoya jenderal bintang 4, mantan panglima TNI. Tapi anak-anaknya semua pakai cadar. Anak-anaknya semua adalah ahli Quran. Cucunya ahli Quran semuanya. Alhamdulillah. Itu jasadnya kalau mati itu abadi. Terakhir, saya bacakan hadis, ya, tentang orang yang mati fisabilillah. Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid. Kata Rasulullah, tidak ada seseorang yang sudah dimasukkan ke dalam surga, udah masuk ke dalam surga, udah di surga, tiba-tiba dia pengen dikembalikan ke dunia lagi. Pengen dikembalikan ke dunia lagi, udah di surga, sudah mau menikmati surga yang begitu indah, luasnya seluas langit dan bumi, udah di surga, tapi orang itu pengen lagi kembali ke dunia. Siapa itu? Orang yang mati syahid. Ya, dikatakan ya tamanna
ayarji'a ila dunya fayuqtala asra marratin. Dia bercita-cita ketika dia dikembalikan ke dunia, dia pengen mati syahid, dia mati dibunuh 10 kali. Allah Akbar. Sudah di dalam sorga, Bapak Ibu udah di sorga, kok dia masih pengen kembali ke dunia ini? Cita-citanya cuma satu. Kalau Allah izinkan dia kembali ke dunia, dia pengen mati dalam keadaan yang fisabilillah, mati dibunuh di jalan Allah Subhanahu, bukan main-main. Berapa? Dia pengen 10 kali lagi mati dibunuh. Kenapa? Karena orang yang mati di jalan Allah itu, kita melihatnya itu sakit dan minta ampun, ternyata orang yang merasakan tidak merasakan apa-apa. Wala taqulu lima yaqtulu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan pernah kamu mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah, dia mati terbunuh itu adalah meninggal. Tidak. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka langsung ke surga. Dan akhir ada pertanyaan-pertanyaan di kubur lagi enggak ada. Itulah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang soleh yang lain dimasukkan ke surga, antara aja di surga dia, enggak pengen lagi balik ke dunia, bukan baik. Tapi orang yang mati syahid itu pengen lagi balik ke dunia, karena dia sudah merasakan indahnya mati syahid. Mau mati syahid? Siap berangkat ke sana? Ya? Dah, dosa dulu. Kurang dulu, kayak Chicago. Masya Allah. Jadi indah sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan syukur-syukur kita bisa mati karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah muhasabah kita akhir tahun. Mudah-mudahan kita selalu ingat kematian kita, ya. Jangan terlena dengan dunia ini, ya. Kita menjadi orang yang qanaah. Kita kejar pun dunia ini ya begini-gini aja. Ya kan? Jadi jangan puput dunia. Perbanyak kita bersedekah, perbanyak kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak kita berdakwah, perbanyak kita menghidupkan masjid ini, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya itulah bekal yang kita bawa mati Bapak Ibu. Dan kita persiapkan generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, yang ketika mereka nanti berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tidak ada hijab ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tuanya nanti insyaallah akan mendapatkan nikmatul kubur, ya, yaitu nikmat kubur. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Kita ini dalam rangka saling mengingatkan tentang pentingnya kematian, mengingat kematian itu. Dan orang yang paling cerdas kata Nabi tadi adalah orang yang paling kaya mengingat kematian. Semoga kita tidak terlena dengan dunia ini. Ya, kalau kita menginginkan dunia, nuktihi minha. Allah berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi wa man yurid thawabal akhirah nuktihi minha. Siapa yang menginginkan pahala akhirat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung niat kita, betul? Innamal a'malu binniyat. Ya, kalau kita niatnya ingin cari dunia, Allah kasih dunia. Tapi kalau kita niatnya karena akhirat, insyaallah dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mungkin ini tausiah terakhir saya selama 3 pekan keliling di Amerika dan paling banyak di LA. Insyaallah mudah-mudahan saya besok hari Minggu kembali dalam keadaan selamat sampai tujuan. Dan semoga panjang umur, bisa lagi silaturahmi di tahun-tahun berikutnya. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan tidak bosan, tapi kalau bosan saya akan pindah di setiap yang lain, ya. Bilang aja kalau Bapak bosan saya akan pindah ke setiap yang lain nanti. Setelah saya lihat yang tidak bosan, insyaallah, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dan mohon maaf kalau dalam pergaulan kita ada canda tawa kita, ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya kebetulan orangnya itu suka humoris, ya, apalagi kalau bicara Amsal 5, ya, Amsal Pak Jokowi, ya. Jadi saya paling banyak bercanda, ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita saling memaafkan, ya. Nah dengan demikian insyaallah kami akan selamat kembali ke tujuan. Dan saya doakan juga semoga Bapak Ibu yang ada tetap berjuang di Amerika ini selalu ditambah taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang yang senantiasa menghidupkan masjid dan sunnah-sunnah Nabi, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga anak Bapak Ibu semuanya menjadi anak yang soleh dan salehah. Kita doakan juga guru kita Ustaz Dr. Bukhari Muslim, mudah-mudahan nanti
di bulan Ramadan bisa safari dakwah di Amerika ini. Amin. Karena beliau ini sudah pengen dari dulu jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan bukan jalan biasa, tapi jalan dakwah insya Allah. Begitu juga guru kita Ustaz Mones, kita doakan cepat dapat jodoh. Amin. Ya, diberikan jodoh yang segera insya Allah ya. Karena bapaknya sudah gak sabar lagi, udah pengen ngomong cucu ya. Nah, dikit-dikit udah nanya kapan ini, tahun ini harus ada target. Kalau semua tahun ini belum dapat, kita tahun depan harus berangkat ke Indonesia. Ustaz Abang mencari jodohnya katanya. Insya Allah siap mencarikan jodohnya Ustaz Mones ya. Mana Ustaz Mones? Ya, jangan lama-lama, jadi udah ya, insya Allah. Jangan sampai nanti bersaing sama bapaknya pula lagi. Ya, buruan insya Allah. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau sholat Fatihah atau langsung makan, tafadhol. Masih ada waktu kita untuk makan malam.